Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Dini Febriansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 045002 361 dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan melakukan praktikum program Java sederhana dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu pertama ada golongan A, gajinya 5 juta rupiah, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka mendapatkan bayaran per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Keempat, jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang kelima, jika lemburnya sama dengan atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program ini adalah golongan dan gaji lembur, sedangkan outputnya adalah jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Bagaimanakah cara membuat program berdasarkan kasus ini? Yang hal pertama harus kita lakukan adalah membuat atau mendownload aplikasi compiler Java terlebih dahulu. Untuk membuat program Java, kita memerlukan aplikasi compiler Java. Ada banyak sebenarnya pilihannya, ada NetBeans, ada VS Code, ada Xscript, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Xscript ya. Jadi kita harus mendownload Xscript terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita download di sini. Pilih yang ini. Gambar atas ini ya. Setelah itu download sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Misal kalian menggunakan Windows, maka pilih yang Windows. Sedangkan jika kalian menggunakan yang macOS, maka pilih macOS. Setelah itu install aplikasinya sampai selesai hingga aplikasi itu muncul di desktop laptop atau komputer kalian seperti ini. Jika sudah, langsung saja buka aplikasinya. Eclipse ID ini kita buka dulu. Selanjutnya pilih direktori tempat kalian ingin menyimpan program yang akan kalian buat. Misalnya saya menyimpan di sini user F, Eclipse Workspace, kemudian klik launch. Atau jika kalian ingin menyimpan di tempat ini secara terus menerus menjadikan default, bisa klik yang ini, use this as the default and do not ask again. Kita tunggu sampai terbuka. Lihat tampilan awal di Eclipse Workspace Eclipse ID. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat Java project terlebih dahulu. Klik file, new,
Java project, kita beri nama saja praktikum perhitungan gaji karyawan misalnya. Kemudian klik next, kemudian klik finish. Setelah membuat Java project, selanjutnya kita harus membuat project-nya terlebih dahulu. File, new, project, subfolder. Kita pilih yang ini tadi, kita kan sudah membuat praktikum perhitungan gaji karyawan, kita pilih yang ini. Oke. Kemudian nama page-nya kita buat misalnya perhitungan gaji misalnya. Kemudian klik finish. Setelah membuat page-nya, selanjutnya kita harus membuat kelasnya. File, new, class. Save folder, kita pilih tadi praktikum perhitungan gaji karyawan. Klik OK. Kemudian page-nya kita pilih tadi yang sudah kita buat, perhitungan gaji ya. Klik OK. Nama kelasnya misalnya kita buat perhitungan gaji lembur. Misalnya klik pada bagian public static void main string text ini, yang ini. Kemudian klik finish. Ini adalah tampilan awal dari program Java. Sudah kita tentukan kelasnya. Selanjutnya kita akan membuat masing-masing program ini. Nanti kita akan buat, ulangan ini kita akan buat, yang ini juga akan kita buat, input juga akan kita buat, dan outputnya juga akan kita buat. Di bawah page ini kita tuliskan terlebih dahulu import Java Util scanner titik koma. Kemudian selanjutnya di bawah public state ini kita bisa di sini di bagian ini kita bisa ganti dengan try scanner input sama dengan new scanner system in kemudian di sini spasi kita buka dengan kurung kurawal, dan di bawah spasi input kita buat terangan di sini, input golongan dan jam lembur, enter. Sistem outprint tutup, masuk
masukkan golongan karyawan. Dari sebuah perintah untuk masukkan golongan karyawan. Bagaimana kita ketahui tadi ada 3 karyawan ya, A, karyawan B, dan karyawan C. Seperti ini. Tutup. Titik 2, kemudian titik 2, seperti ini. Selanjutnya kita enter lagi, char golongan sama dengan input next kurung buka kurung tutup, next titik char add kurung tutup 0 titik koma, enter lagi, char golongan input, next char add. Yuk kita di sini ketikkan sistem out print kurung buka, masukkan jumlah jam lembur. Fungsinya ini untuk membuat program jam lembur titik 2 petik, dan kita tutup dengan kurung buka dan titik koma. Selanjutnya enter lagi, in jam lembur sama dengan input titik next in kurung buka kurung tutup jangan titik koma, selanjutnya kita enter. Kita akan membuat program untuk bagian mendapatkan gaji pokok berdasarkan golongan. Maaf, ini ada kesalahan. Seperti ini, kita buat komen seperti ini untuk memudahkan kita dalam membuatnya. Double gaji pokok sama dengan 0,2 kasih if atau jika if golongan sama dengan A jadi kita
kembali. Dengan A, ini bukan kurung kurawal ya, gaji pokok sama dengan, tadi gaji pokoknya A adalah 5 juta rupiah ya. Bisa kita lihat 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, tapi kita menuliskannya tidak perlu memakai titik, langsung 5 juta. 1, 2, 3, 5, 6, 5 juta. Oke, terus kita tutup dengan titik koma, enter lagi, yang kurung tutup seperti ini. Sini else if golongan B, langsung kita copy saja ya. Kita copy dari sini. Golongan A sudah tadi, sekarang golongan B. Kita copy saja biar cepat. Golongan B misalnya kurung buka kurawal, gaji pokok, kita copy saja. Gaji pokok golongan B adalah 6.500.000. Ini kita ganti dengan 6.500.000. 1, 2, 3. Oke. Pokok sudah. Gaji pokok 5 juta yang A, gaji pokok golongan B 6.500.000. Selanjutnya lagi di sini else if golongan C ya, selanjutnya ya, kita copy saja biar cepat. Golongan C golongan C maaf ini ada kesalahan, bukan car titik golongan tapi car golongan C. Oke, kita beri titik kurung berawal buka seperti ini ya. Selanjutnya klik enter. Gaji pokok sama dengan, untuk C gaji pokoknya adalah 9.500.000. 9.500.000 tambah titik ya, 3 titik koma, dan enter lagi. Nah, kemudian dengan kode yang sama kita langsung copy saja. A sudah, B sudah, C sudah.
Selanjutnya adalah 500. Ini kita ketik else kurung buka kurawal system out print in kurung buka. Sini kita isi dengan golongan yang dimasukkan tidak valid. Dengan adanya program ini, apabila nanti ada pesan perhitungan atau ternyata golongan dimasukkan tidak valid, maka hasilnya biasanya akan menjadi error tidak valid titik akhiri dengan titik koma. Kita return titik koma system out print golongan yang dimasukkan tidak valid. Ini kita akan membuat program perhitungan gaji lembur, menghitung gaji lembur. Kita kasih jarak aja sini. Double persentase lembur sama dengan 0, koma. Kemudian if jam lembur sama dengan 1 tutup tutup. Kemudian sini lagi if jam lembur sama dengan 1. Ini maaf, kita ini belum ada spasinya ya. Nomor 1 persentase lembur sama dengan 0,30. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa untuk jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan ini lembur 1 jam lembur setengah 1, maka persentase lemburnya adalah 0,30. Saya menulisnya adalah 0,30, bukan ditulis 30% ya. Kita buat lagi. Persentase lembur sama dengan 0,0,30, bukan 30%, tulisnya bukan juga
0,30 dan bukan juga 0,30. Yang benar adalah 0,30 jika 30%. Hanya kita enter kembali. Kita enter kembali. Kita tutup ini. Kasih else if jam lembur sama dengan 2 jam ya, sama dengan 2, kurang tutup, kemudian awal seperti ini. Seperti ini. Jika lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Persentase lembur sama dengan 32%. Berarti penulisannya 0,32 titik koma seperti ini ya. Tadi yang golongan pertama 30%, ini 32%. Selanjutnya klik enter. Kita kurang tutup berawal lagi. Kasih else if jam lembur 3 jam, 3 persentase lemburnya sama dengan, kita cek lagi, 0,32%, 34%, berarti 0,34 titik koma enter. Kita arahkan ke bawah lagi. Kasih else if jam lembur sekarang yang 4 jam ya, 4 jam. Kita yang kurung awal ini persentase lemburnya, kita coba cek lagi, kurangan 4 adalah 36%. Kalau 36% berarti 0,36 titik koma. Sekarang golongan kelima, langsung saja kita kopas biar cepat ya. Kita kopas saja biar cepat. Sini else if jam lembur yang 5 jam, yang 4 jam sudah, yang 5 jam kita lihat kembali. Oh, ternyata lebih besar atau sama dengan, lebih besar
lebih besar sama dengan 5 titik persentase lemburnya sama dengan 38%, berarti 0,38 titik koma titik koma oke, sudah. Setelah itu kita akan membuat kode double gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah persentase lembur. Titik koma. Kita akan melakukan perhitungan total penghasilan. Di sini total penghasilan double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Koma lagi. Kemudian output hasil. Output hasil. Sistem out print in kurung buka jumlah penghasilan titik 2 RP ditambah total penghasilan. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Buat print in jumlah penghasilan RP plus total penghasilan. Kita coba simpan terlebih dahulu. Oke, simpan. Kita cek kembali programnya. Sistem out print
print golongan yang dimasukkan. Sistem print tambah total penghasilan kita coba kita run, klik proses. Tidak ada kesalahan ya, line 20. Sistem out print. Nah, tadi maaf ada kesalahan penulisan. Sini juga ada kesalahan penulisan print line. Oke, kita save terlebih dahulu, kemudian kita klik run. Yang ini di bagian konsol ini tertulis masukkan golongan karyawan. Nah, ini kurang huruf A ya. Kita run lagi, masukkan golongan karyawan. Misal kita ingin masukkan golongan A ya, kita masukkan lagi jumlah jam lemburnya. Nah saja kita lemburnya adalah 3 jam. Berarti kalau secara perhitungan otomatis 3 jam lemburnya 3 jam berarti 34% dan dikali 5 juta rupiah, hasilnya adalah seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kita klik run lagi. Kemudian golongan B misalnya, jumlah jam lemburnya adalah misalnya 2 jam, maka seperti itu. Contoh lagi, misal golongan C, taruh lagi ya, taruh lagi, misal golongan C, jumlah jam lemburnya adalah 1 jam misalnya, maka hasilnya 1 juta. Oke, sekarang coba kita akan kembali golongan A. Golongan A, misalnya jam lemburnya adalah 1 jam.
maka ini adalah jadi itulah dia hasil pembuatan program Java sederhana perhitungan gaji lembur karyawan. Jadi ini hasil akhirnya teman-teman, bisa kita lihat sendiri. Kita save terlebih dahulu. Oke, sudah di save dan tidak ada error di sini. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.